Setelah peristiwa Habil dan Qabil yang berakhir dengan kematian Habil, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menganugerahkan seorang anak kepada Nabi Adam alaihi salam. Anak Nabi Adam tersebut bernama Sits, dan Sits adalah anak pertama dari Nabi Adam alaihi salam yang dikaruniai kenabian. Nabi Idris alaihi salam merupakan keturunan dari Nabi Sits. Nabi Idris merupakan cicit atau keturunan kelima dari Nabi Sits. Jadi, Nabi Idris juga cicit atau keturunan keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Dan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhubung kepada Nabi Idris alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus memuji Nabi Idris alaihi salam dan menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kisah tentang Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam merupakan keturunan pertama dari Nabi Adam alaihi salam yang dikaruniai wahyu kenabian setelah Nabi Adam dan Nabi Sits. Nabi Idris berjumpa Nabi Adam alaihi salam selama 386 tahun. Selama 5 generasi keturunan Nabi Sits, Nabi Idrislah yang pertama menjadi nabi. Nabi Idris alaihissalam bermukim di sekitar wilayah Mesir, tempat di mana beliau berdakwah mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam memberikan nasihat dan pedoman-pedoman hidup bagi umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Beliau juga mengajarkan bagaimana supaya umatnya terhindar dari siksaan di akhirat kelak, dan juga kehancuran dan kebinasaan di dunia. Nabi Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Beliau adalah orang pertama kali memperbincangkan masalah tulis-menulis. Nabi Idris alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kepandaian. Beliau ahli dalam berbagai bidang ilmu, termasuk perbintangan dan pembangunan. Namun banyak orang yang mendustakan keahlian yang dimilikinya, sebagaimana mereka mendustakan para nabi yang lain, ulama, ahli hikmah, dan para wali. Nabi Idris alaihissalam sangat rajin beribadah, dan karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari Nabi Idris semakin meningkatkan amalan-amalan ibadahnya. Karena ketaatan dan ibadahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat martabat Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi. Nabi Idris alaihissalam memiliki teman dari golongan malaikat. Suatu saat, ketika Nabi Idris alaihissalam sedang larut dalam ibadahnya, temannya yang dari golongan malaikat itu datang kepada beliau. Sang malaikat menyampaikan bahwa ia diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawanya ke langit. Maka naiklah Nabi Idris alaihissalam ke punggung malaikat tersebut, berada di antara kedua sayap malaikat. Lalu sang malaikat membawa Nabi Idris alaihissalam terbang ke langit. Ketika mencapai langit keempat, sang malaikat bertemu temannya, malaikat maut. Malaikat maut bertanya tentang keberadaan Nabi Idris kepada sang malaikat yang membawa Nabi Idris. Mana Idris?
Bertanya malaikat maut. Dia ada di punggungku, jawab malaikat. Lalu malaikat maut menyampaikan, aku tadinya diutus Allah dan dikatakan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit keempat. Aku pun berkata, bagaimana mungkin aku mencabut nyawa Idris di langit keempat, sementara ia berada di bumi? Malaikat maut pun kemudian mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Nabi Idris alaihissalam meninggal di langit keempat, bukan di bumi. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj, beliau bertemu Nabi Idris alaihissalam di langit keempat, dan beliau mengucapkan salam kepadanya.